wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klejo Kota Gede, ada Bapak Sandi Syapriyuda MPD, Bu Tati atau Siti Nurjana Hartati, dan Bu Hindun Yafah Khotijah MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Klejo Kota Gede beserta karyawan yang alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir di acara Zoom untuk pertemuan wali murid kelas 1 yang terbaru yaitu tahun ajaran 2022-2023. Yang kami sangat hormati wali murid semuanya kelas 1, Sidik, Amanah, Tablik, dan Fatona tahun ajaran 2022-2023. Marilah Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan sehat, kenikmatan kita bisa bertemu di acara Zoom pada sore hari ini, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita selalu nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, marilah pada sore hari ini kita buka acara Zoom untuk pertemuan kelas 1 melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan bacaan basmalah tadi kita diberi kemudahan dalam nantinya putra-putri kita belajar di SD Muhammadiyah Klejo tercinta. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klejo. Yang ketiga adalah perkenalan guru kelas 1 Sidik, Amanah, Tablik, dan Fatona. Selanjutnya, sosialisasi kurikulum sekolah. Dilanjutkan dengan sosialisasi ekstrakurikuler yang ada di SD Muhammadiyah Klejo. Terus yang paling akhir adalah doa penutup. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klejo, yaitu Bapak Sandi Syapriyuda MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sendiri tapi ada rapat soalnya. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Klejo. Yang kami hormati Ibu guru, teman-teman kami guru kelas 1 rahimakumullah. Kami hormati Bapak Ibu serta karyawan yang mengikuti kegiatan ini.
marilah yang utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dari Allah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita bertatap maya. Ya, insya Allah yang pertama kali kita mengadakan pertemuan orang tua siswa dengan Bapak Ibu guru serta pihak sekolah. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini nanti akan berjalan secara rutin sebagai wadah komunikasi, sebagai wadah kerjasama antara Bapak Ibu guru, ya pihak sekolah dengan Bapak Ibu orang tua siswa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring kepada para keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita juga pintunya hingga akhir zaman. Ini Bu Hindun dan Bu Tati sudah ada di room belum ya? Insya Allah hadir, Pak Sandi sudah. Saya dahulu ya Bu, ini tadi saya belum lihat Bu. Oke, nanti bisa. Nanti saya menambah, nggak apa-apa. Monggo Pak Sandi dulu. Oke, terima kasih Bu Hindun dan Bunda Tati, partner kami, rekan kami yang kami hormati. Baik Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 yang kami hormati, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sandi Sapriyuda, biasa dipanggil Pak Sandi. Saya bersama dengan Bu Hindun Yafa Khotijah MPD serta Bunda Siti Nurjana Hartati atau Bunda Tati, ini diamani oleh Perserikatan untuk bersama teman-teman guru karyawan SD Muhammadiyah Kleco untuk mendampingi, membersamai putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tujuan dan harapan dari Bapak Ibu semua menitipkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Kleco nanti bisa tercapai sesuai dengan harapan bersama. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Kami sampaikan sudah resmi menjadi siswa SD Muhammadiyah Kleco yang telah mempercayai SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede Yogyakarta sebagai tempat putra-putri Bapak Ibu untuk belajar dan bermain atau bermain dan belajar. Karena hakikatnya memang putra-putri kita yang di usia SD ini ya memang masih bermain, dan insya Allah SD Muhammadiyah Kleco nanti berusaha untuk memfasilitasi, mendampingi, dan mengembangkan bakat ya kemampuan dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kami akan berusaha dengan maksimal untuk mengemban dan melaksanakan amanah yang telah Bapak Ibu orang tua siswa berikan kepada kami. Tentu saja nanti dengan kerjasama serta masukan saran ya dari Bapak Ibu, insya Allah nanti harapan kita putra-putri kita nanti bisa berprestasi ya, juga sekolah nanti bisa juga berkembang dan maju ya lebih baik dari saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya yang pertama akan menyampaikan visi dari sekolah kita SD Muhammadiyah Kleco. Ini harapannya menjadi awal guiding atau mungkin petunjuk pedoman dari Bapak Ibu orang tua ya. Harapannya nanti semua kegiatan yang kita laksanakan di SD Muhammadiyah Kleco ini ya memang berpedoman pada visi ini. Visi merupakan harapan dari sekolah ya untuk mewujudkan suatu tujuan bersama ya. Nanti mudah-mudahan dengan harapan nanti tentu saja sekolah akan mencapai tujuan tersebut dengan misi-misi nanti yang sudah dibuat juga. Tentu saja ini tidak akan bisa terlaksana tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, visi dari SD Muhammadiyah Kleco adalah
terwujudnya pembelajar yang berkarakter Islami, unggul dalam prestasi, mandiri, berkemajuan, sadar budaya dan lingkungan. Jadi setidaknya ada 5 instrumen di sana, Bapak Ibu, yang coba kami jadikan pedoman ya dalam melaksanakan kegiatan termasuk pembelajaran pendampingan putra-putri kita. Ya, yang pertama tadi harapannya adalah anak-anak kita nanti menjadi pembelajar, ya, menjadi putra-putri yang berkarakter Islami. Sesuai harapan, saya yakin Bapak Ibu menyekolahkan, ya, menyelipkan di sekolah Muhammadiyah, salah satu tujuannya adalah agar putra-putri kita nanti bisa terbentuk memiliki karakter Islami, ya, karakter yang betul-betul bisa menuntun anak kita nanti menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian unggul dalam prestasi, misalnya prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, nanti ada wadah kegiatan intra maupun ekstra yang bisa dijadikan sebagai tempat penggemblengan, ya, pendampingan anak-anak kita yang memang nanti mungkin memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, harapannya tentu saja semua siswa nanti akan bisa diasah bakatnya, dikembangkan kemampuannya, dan tentu saja berprestasi di bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah mandiri. Sesuai harapan kita, salah satu skill di abad 21 ini anak nanti bisa mandiri. Ya, mandiri tentu saja di usianya, ya Bapak Ibu, mandiri seusia anak SD. Jangan kemudian kita membayangkan persepsi mandiri seperti persepsi kita orang dewasa. Bertahap dari mandiri di kelas 1 ini nanti akan dibimbing oleh guru-guru kelas 1, mandiri bisa memakai sepatu sendiri, ya, memakai kaos kaki sendiri, menyiapkan alat tulis sendiri, ya, sampai nanti bisa membantu Bapak Ibu di rumah. Yang selanjutnya adalah berkemajuan. Berkemajuan memiliki pemikiran yang global, ya, bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, tentu saja seperti contoh adalah di bidang IT. Dan yang terakhir adalah peduli lingkungan, budaya dan sadar budaya dan lingkungan. Ya, artinya kita tadi setelah kita tuju, ya, global, kemudian juga tidak melupakan budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan kita. Itu Bapak Ibu visi kita, ya, nanti kemudian ini nanti di breakdown lagi ke dalam 5 cahaya kleco, nanti mungkin Bimbing yang akan menyampaikan. Itu Bapak Ibu dari saya, sekali lagi saya sampaikan visi ini bisa menjadikan pegangan kita bersama. Setelah nanti anak-anak kita lulus dari SD Muhammadiyah Kleco, setidaknya ada 5 komponen tadi yang mudah-mudahan bisa kita capai. Berkarakter Islami, kemudian unggul, prestasi, mandiri, berkemajuan, dan juga mempunyai sense, ya, sense terhadap budaya adiluhung, budaya lokal yang ada. Itu sekali lagi terima kasih, selamat bergabung Bapak Ibu dan anak sekalian, kita belajar dan bermain bersama di Kleco. Mudah-mudahan nanti anak-anak senang, Bapak Ibu orang tua juga nanti bisa nyaman, ya, kami mohon kerjasamanya, insya Allah nanti kita bisa sukses dan maju bersama. Terima kasih, saya persilakan Bindu jika ada yang tambahkan. Nanti akan diperkenalkan, Bapak Ibu, guru-guru kelas 1 yang ada nanti oleh teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, bisa saya menambahkan? Monggo Bu Indun, langsung aja. Suara saya bisa diterima dengan baik, ya? Iya, bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertatap maya begitu ya di pertemuan perdana pertemuan wali murid. Terima kasih Pak Sandi dan Bu Tati serta teman-teman panitia PPDB dan Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Kleco yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Pak Sandi di awal tadi, begitu nggih, bahwa kami selaku sekolah sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan terkait manajerial di SD Muhammadiyah Kleco seperti apa kepada Bapak Ibu semuanya, begitu nggih. Namun sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung Bapak Ibu menjadi keluarga besar SD Muhammadiyah Kleco. Nah, Bapak Ibu, suatu hal yang mendasari di sekolah kita bahwa sekolah kita berdiri di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan tentunya ada hal penciri dari pembelajar Muhammadiyah itu sendiri. Dan juga, mohon maaf. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, itu tadi ada anak pulang dari main. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah kita adalah sekolah yang di bawah naungan Muhammadiyah, maka pada kesempatan ini juga ada penciri khusus Muhammadiyah yang harus ada di sekolah kita. Di sisi lain, kita juga di bawah satuan atau dinas begitu ya. Jadi secara garis besar ada dua kurikulum di sini, ada kurikulum persyarikatan dan kurikulum nasional. Nah, kami tim pengembang kurikulum insya Allah sudah mengombinasi ini. Seperti halnya yang tadi disampaikan Pak Sandi, visinya begitu ya, bahwa visi yang ada di SD Muhammadiyah Kleco adalah visi dari dua kombinasi. Yang satu, visi Muhammadiyah membentuk profil pelajar Muhammadiyah, sedangkan untuk profil yang nasional membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, Kleco mengkombinasi ini menjadi 5 cahaya Kleco. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sandi, bahwa diharapkan lulusan dari SD Muhammadiyah Kleco besok mempunyai 5 kompetensi yang disebut 5 cahaya Kleco. Seperti apa itu 5 cahaya Kleco? Cahaya yang pertama yaitu pemahaman dan pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan secara baik dan benar. Cahaya yang kedua, keunggulan prestasi akademik dan non-akademik. Cahaya yang ketiga, pembelajar yang terampil dan berjiwa wirausaha. Cahaya yang keempat, mandiri, berkemajuan, dan berwawasan global. Cahaya yang kelima, peduli budaya adiluhung dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, tentunya kompetensi 5 cahaya tadi akan terbreakdown atau masuk dalam visi dan misi SD Muhammadiyah Kleco. Yang tentunya nanti akan terbreakdown lebih rinci lagi di kegiatan-kegiatan atau program kerja SD Muhammadiyah Kleco. Nah, nanti akan disampaikan Bu Eti begitu ya terkait dengan lebih jelas lagi terkait kurikulum ini. Nah, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, menjadi suatu hal yang sangat penting koordinasi dengan orang tua, begitu nggih, seperti pada kegiatan hari ini, tentunya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Seperti apa? Karena pada prinsipnya adalah kita semua ini menjadi sebuah tujuan kita adalah menjaga sebuah kepercayaan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini adalah hal yang bagus atau saat yang tepat kami sowan ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu menyerahkan putra-putri mempercayakan kepada kami dan insya Allah kami menerima dengan senang hati, dengan hati terbuka dan insya Allah 6 tahun ke depan Bapak Ibu serta Ananda menjadi peserta SD Muhammadiyah Kleco. Bahkan ketika alumni pun itu masih menjadi keluarga besar SD Muhammadiyah Kleco.
Nah, Bapak Ibu, tentunya dengan kepercayaan panjenengan tadi, kami para pendidik di sini menjadi orang tua kedua bagi Ananda ketika di sekolah. Dan harapan kami adalah ketika nanti pulang di sekolah, panjenengan menjadi pendidik bagi Ananda sehingga proses sinergi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat itu menjadi suatu hal lingkaran yang senantiasa terpola begitu. Nah, Bapak Ibu, tentunya tujuan dari visi misi tadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan 5 cahaya kleco. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang kemudian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah bahwa mendidik adalah tugas kita sebagai orang tua. Panjenengan orang tua secara biologis, kami orang tua kedua di sekolah. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan dari persyarikatan dan tujuan yang diharapkan dari pendidikan nasional. Gitu nggih. Kami di sekolah berkewajiban dalam rangka memberikan apa? Disiplin ilmu pengetahuan, membentuk karakter Ananda, dan kemudian juga memberi bekal keterampilan terkait life skill Ananda. Nah, Bapak Ibu semuanya, berbicara tentang pendidikan formal, maka semua itu tidak lepas dari sebuah aturan. Contoh, ketika ada persoalan tentang anak-anak kita di sekolah, baik administrasi, akademis, atau persoalan moral, itu semua terukur secara aturan. Bisa nanti kami mengundang Bapak Ibu atau orang tua, bisa melalui wali kelas, atau bisa melalui komite sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita komite sekolah insya Allah aktif. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi baik dengan kepala sekolah, seandainya dengan komite sekolah, yang kami maksud seandainya ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau bisa melalui wali kelas, atau bisa jadi kami yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Gitu nzih. Insya Allah ini sinergi yang manis, kolaborasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu, harapan kita bersama semoga Ananda menjadi generasi yang solih dan solihah, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan diberi pikiran yang terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dengan benar. Dan tentunya mari bersama-sama kita raih 5 cahaya kleco. Gitu nih Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita bersama meraih 5 cahaya kleco. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada tambahan lagi dari Bunda Tati mungkin. Ada mboten? Sampun Bunda, sampun bisa dilanjutkan. Oke, matur nuwun, terima kasih kami sampaikan untuk Pak Sandi dan Bu Hindun yang sudah menyampaikan visi misi dari SD Muhammadiyah Kleco Tercinta. Semoga wali murid semuanya yang insya Allah nanti akan kita bersama-sama belajar di SD Muhammadiyah, kita bisa menciptakan visi misi itu menjadi hal yang lebih indah dan bermanfaat untuk putra-putri kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginjak acara berikutnya yaitu acara perkenalan dengan guru kelas 1. Nah, nanti monggo kita mulai langsung saja dari kelas 1 Fatona dulu. Monggo nanti silakan kita mulai dari kelas 1 Fatona. Monggo Ibu Guru di kelas 1 Fatona untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Yuni.
Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah bisa, Bu Eti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini ayah bunda beserta anak-anak, bapak ibu orang tua, bapak ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru Kleco bisa bergabung dalam Zoom meeting ini dalam rangka perkenalan atau ta'aruf. Karena tak kenal katanya tak sayang, maka kita perlu berkenalan dulu sebelum kita nanti hari Rabu melaksanakan kegiatan PLS. Baik, karena saya adalah yang tertua, maka saya mulai pertama nggih. Ayah bunda, perkenalkan nama saya Bu Eti Jaryanti, biasa dipanggil Bu Eti. Saya akan membersamai anak-anak di kelas 1 Fatona. Nanti di kelas 1 akan ada 4 ibu guru yang akan anak-anak. Insya Allah kami terpadu, tidak ada bedanya. Kalau nanti ada kegiatan-kegiatan, pasti kami akan berembuk terlebih dahulu sehingga nanti kami akan melakukan kegiatan yang sama di 4 kelas ini. Nanti selama kegiatan PLS, kami akan berkolaborasi dengan keempat guru ini, akan membantu lingkungan sekolah SD Muhammadiyah Kleco. Selanjutnya, untuk kegiatan PLS akan kami sampaikan nanti setelah kegiatan Zoom ini selesai dan terbentuk grup kelas. Begitu nggih? Demikian perkenalan dari saya. Saya adalah terima kasih guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan kelas 1 tablik, Bu Mustika. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Eti. Saya lanjutkan nggih, Bu Yuni. Oke, silakan. Ya, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Bu? Oke. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Lintang Herinda. Biasa jika di sekolah itu bisa dipanggil Bu Mustika atau Bu Lintang. Tapi biasanya kalau anak-anak itu manggilnya Bu Mustika. Insya Allah saya akan mengajar di kelas 1 tablik. Nanti untuk kegiatan MPLS kita akan bersama-sama guru kelas 1 Sidik, 1 Fatona, 1 Amanah, 1 tablik nanti akan berkolaborasi. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian mungkin ada perkenalan dari Bu Guru kelas 1 Amanah. Bu Lita, silahkan. Oke, terima kasih Bu Mustika. Terdengar nggak suara saya? Ya, jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Mana suaranya anak-anak? Semangat pagi. Sore, Bu. Sore. Semangatnya harus tetap pagi ya. Baik, perkenalkan nama saya Novita Litasari, sering dipanggilnya anak-anak dengan Lulita. Insya Allah saya akan ada di kelas 1 Amanah. Begitu, insya Allah kami berempat akan selalu kolaborasi setiap ada kegiatan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Aisyah Tun Mahmudah. Nah, anak-anak biasa memanggil Bu Guru dengan Bu Ais. Nah, nanti Bu Ais insya Allah akan membersamai anak-anak kelas Sidik selama 1 tahun.
Gitu ya. Nah, sampai jumpa di hari Rabu. Nah, kita ketemu di kelas ya. Itu cukup perkenalan dari Bu Guru. Nah, waktu saya kembalikan kepada Bu Yuni. Monggo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan untuk guru-guru yang cantik-cantik kelas 1, Bu Eti, Bu Lintang, Mustika Lintang, Bu Lita, dan Bu Aisyah. Untuk selanjutnya, ini ada acara yang berikutnya adalah sosialisasi kurikulum. Ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Eti Jarianti. Monggo Bu Eti untuk sosialisasi kurikulum sekolahnya, Ye. Baik, Bu Yuni, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, Ayah Bunda untuk share screen ya. Oh, sudah di-share screen ya sama Bu Lita. Ayah Bunda sudah tampak ya? Nggih, sampun Ibu. Baik, terima kasih. Saya di hari ini mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan gambaran tentang kurikulum yang akan digunakan oleh anak-anak kita pada kelas 1 tahun ajaran 2022-2023. Kenapa kami sosialisasikan? Karena untuk tahun ini kebetulan kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan kurikulum baru. Apa kurikulum yang akan digunakan oleh anak-anak pada tahun ini? Bu Lita, next. Bu Lita. Ya, sudah. Ini sudah saya next. Nggak muncul ya, Bu? Iya, belum. Oh, sebentar. Berarti harus di... Nah, kalau gini muncul? Iya, oke. Oh ya, sudah. Baik, Ayah Bunda, untuk tahun ini anak-anak kelas 1 dan kelas 4 akan menggunakan kurikulum baru yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka. Apa bedanya antara kurikulum yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya dengan kurikulum ini? Untuk kurikulum Merdeka, itu adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Jadi tidak hanya sekedar berada dalam ruangan kelas, kemudian membaca buku dan lain sebagainya, tetapi nanti diberikan kebebasan untuk berfokus pada konten atau isi materi yang akan dipelajari anak-anak itu yang esensial atau yang penting saja. Sehingga siswa dan guru memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang akan dituju. Kemudian aplikasinya dalam pembelajaran seperti apa? Next, Bu Mustika. Oke. Kalau dulu di kurikulum 2013 kita masih mengenal KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di kurikulum kurikulum Merdeka ini KI dan KD dilebur menjadi capaian pembelajaran atau CP. Itu sama dengan kompetensi yang nanti harus dikuasai oleh anak-anak. Nah, bedanya pada kurikulum Merdeka ini, capaian pembelajaran itu dibagi dalam 3 fase di strata SD, sekolah dasar. Fase A itu berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan fase B berlaku untuk kelas 3 dan 4. Fase C berlaku untuk kelas 5 dan 6. Jadi sekolah, guru memiliki keleluasaan untuk mengatur CP sehingga anak-anak nanti bisa menyelesaikan CP ini dalam waktu 1 fase atau 2 tahun. Ketika kelas 1 CP yang dituju ternyata indikatornya belum tercapai,
pada anak tertentu, maka anak tersebut masih bisa menyelesaikan CP-nya di kelas 2, tetapi masih dalam fase yang sama. Jadi anak-anak memiliki rentang waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan capaian pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Next, Bu Mustika. Baik, saya hanya memberikan gambaran saja, nggih. Ini nanti tidak detail. Kami nanti akan segera menyusulkan buku saku kurikulum merdeka untuk ayah bunda sehingga ayah bunda nanti bisa mempelajari di buku saku tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran kurikulum merdeka. Di pembelajaran kurikulum merdeka ada satu hal yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Untuk bagian pertama, pembelajaran intrakurikuler atau pelajaran reguler pagi itu diatur berdasarkan mata pelajaran. Kalau dulu tematik, tahun ini menggunakan mata pelajaran. Jadi ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni. Kebetulan SD Muhammadiyah Kleco memilih seni rupa untuk anak-anak kelas 1. Kemudian untuk perbedaan yang kedua adalah di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum merdeka nanti akan diambil bagian dari jumlah jam pelajaran anak-anak dari setiap mata pelajaran kecuali muatan lokal untuk diambil beberapa jam untuk membuat atau merancang proyek. Proyek itu apa? Proyek adalah karya yang dirancang, kemudian dilaksanakan dan dibuat oleh siswa dengan bantuan modul dari guru. Jadi nanti sekolah memberikan gambaran modulnya seperti apa, tetapi karya itu yang membuat siswa. Kapan dilaksanakan pembuatan karya? Setiap 3 bulan sekali. Jadi di akhir triwulan pertama dan di akhir triwulan kedua. Untuk apa proyek itu? Jadi proyek itu untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Ada ketuhanan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan seterusnya sampai dengan mandiri. Nah, nanti ketika proyek itu berhasil, kemudian produknya sudah jadi, pada akhir semester akan dipamerkan atau akan diadakan gelar karya. Tapi ayah bunda tidak usah khawatir, tidak usah, aduh apa ini ya, tidak usah khawatir. Nanti kami, Bapak dan Ibu guru akan membersamai anak-anak, membimbing anak-anak untuk membuat karya ini. Jadi ini gambaran saja. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang wajib dan ada juga yang pilihan. Jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu mata pelajarannya tematik, kemudian belum ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di kurikulum merdeka nanti akan diterapkan. Bismillah, kita coba bersama-sama, nggih. Lanjut Bu Mustika. Ya. Pada pembelajaran kurikulum merdeka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah semua mata pelajaran pada fase A di kelas 1 disampaikan dengan pendekatan berbasis mata pelajaran. Misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian semua mata pelajaran kecuali muatan lokal diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan persentase proyeknya sekitar 20-25% setiap mata pelajaran. Ayah bunda nanti tidak mengatur apapun, hanya membantu anak-anak, mendampingi anak-anak. Yang mengatur pembagian dan lain sebagainya adalah kami. Yang ketiga, total alokasi waktu setiap minggu adalah 25 jam pelajaran untuk intrakurikuler dan 7 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan selama 1 tahun terdapat 38 minggu efektif untuk tahun ini, karena kebetulan libur nasional itu jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Kemudian total alokasi waktu 1 tahun adalah 972 jam pelajaran untuk intrakurikuler dan 200 berapa ya Mbak Mustika? 252 jam untuk pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya sampaikan, ayah bunda tidak usah risau tentang ini.
nanti kami yang akan mendesain sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa melaksanakannya dengan lancar. Next, Bu Mustika. Baik, untuk ketentuan kurikulum yang lain, yaitu adalah struktur kurikulum berisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah, kemudian profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya nanti ini akan disesuaikan dengan 5 cahaya yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Muatan kurikulum berisi capaian pembelajaran dan asesmen, pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan, menghitung jam efektifnya, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, kenaikan kelas, kelulusan, dan pelaporan kemajuan belajar, program unggulan, serta kalender pendidikan. Next, Bu Mustika. Oke, nah ini mata pelajaran yang akan ditempuh oleh anak-anak selama 1 tahun. Untuk muatan agama, karena kita berada di sekolah Yayasan Muhammadiyah, maka pendidikan agamanya akan dipecah menjadi 5 komponen, yaitu Al-Quran, akidah, ibadah, akhlak, dan tarikh. Nanti bukunya tetap 1, tetapi di dalamnya berisi beberapa muatan tersebut. Untuk muatan nasional, anak-anak akan mempelajari pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, dan seni rupa. Sedangkan muatan lokalnya, SD Muhammadiyah Keleco memilih 2 muatan lokal, yaitu bahasa Jawa dan seni batik. Kemudian yang terakhir adalah mata pelajaran pilihan sekolah, yaitu bahasa Inggris dan TIK atau teknik informatika dan komputer, atau anak-anak kan belajar komputer dasar di kelas 1. Next, Bu Mustika. Ya, penilaian terhadap kemajuan belajar siswa masih sama dengan yang dulu. Ada 4 aspek yang akan dinilai, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, aspek pengetahuan dan keterampilan. Keempat-empatnya akan dinilai. Tetapi untuk kurikulum ini, penilaian sikap baik spiritual ataupun sosial itu bisa dilakukan secara formatif, jadi ketika proses pembelajaran. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan bisa dilakukan saat proses pembelajaran atau formatif dan di akhir pembelajaran atau akhir periode tertentu atau sumatif. Next, Bu Mustika. Baik, laporan hasil belajar siswa. Laporan hasil belajar siswa atau raport nanti tidak jauh berbeda dengan raport yang sudah digunakan di SD Muhammadiyah Keleco. Mungkin nanti akan sedikit perbedaan saja, tapi tidak jauh. Nanti akan berisi deskripsi capaian setiap ananda dalam fase tersebut. Sehingga setiap anak nanti akan mendapatkan deskripsi yang berbeda-beda sesuai dengan capaian yang mereka raih. Jadi CP-CP atau indikator CP yang sudah ditentukan, setiap anak itu memiliki capaian berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi nanti deskripsi dari setiap anak juga akan berbeda. Kemudian laporan hasil belajar disampaikan kepada orang tua setiap akhir semester, sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Tetapi boleh dilakukan laporan hasil belajar setelah melaksanakan formatif atau setelah melaksanakan sumatif. Jadi nanti fleksibel, tetapi sekurang-kurangnya laporan disampaikan kepada orang tua setiap akhir semester. Ini saya mengambil dari buku saku Kurikulum Merdeka. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Ayah bunda itu tidak perlu risau, hanya memberikan dukungan saja kepada anak-anak agar mereka menjalankan kurikulum ini, pembelajaran ini dengan enjoy. Karena kan memang kelas 1 itu adalah
fasenya mereka bermain. Biarkan mereka bermain, berikan dukungan, kegiatan pembelajaran yang santai, tetapi nanti mengena. Jadi learning by doing, mereka nanti belajar sambil melakukan. Tanpa sadar mereka akan mendapatkan konsep dari yang dipelajari. Kemudian orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Nanti kami akan menyampaikan capaian pembelajaran apa saja yang harus dicapai oleh anak-anak di kelas 1. Ayah bunda cukup membacanya, nanti kira-kira kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada ibu gurunya. Yang ketiga, orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum Merdeka melalui buku.kemendikbud.go.id. Bunda bisa mengakses sendiri, berselancar di sana. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, nanti tidak akan ada namanya KKM. Jadi setiap anak itu memiliki KKM masing-masing, setiap anak itu memiliki kemampuan mencapai indikator capaian pembelajaran pada fase itu dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang kelas 1-nya sudah sangat mahir pada indikator capaian pembelajaran, ada yang kemudian nanti masih harus menuntaskan di kelas 2. Tidak masalah. Jadi setiap anak nanti memiliki kriteria ketuntasan masing-masing dan tidak ada istilah tidak naik kelas. Tetapi sekolah boleh menentukan indikator seperti apa anak ini bisa dinyatakan tuntas pada capaian pembelajaran ini. Berikutnya Bu Mustika. Kemudian apa ya pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa nanti perbedaannya di kurikulum ini akan ada proyek yang akan dipamerkan, yang akan digelar karyakan. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengalami pengetahuan sendiri sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi proyek ini nanti akan ditentukan temanya oleh sekolah. Temanya apa? Berdasarkan isu-isu yang paling berkembang. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, dengan karakteristik sekolah, dan dengan daya dukung yang ada di sekolah. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata. Jadi tidak hanya belajar membaca, hanya diangan-angan, dituangkan dalam tulisan, tapi nanti anak-anak bisa melakukan aksi nyata. Misalkan kewirausahaan, melihat sampah, sampah diambil, bisa dijadikan produk, didaur ulang, nanti bisa digelar karyakan. Itu sudah anak-anak melakukan aksi nyata, menyelamatkan bumi dari tumpukan sampah yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, dan seterusnya. Tergantung nanti tema yang akan diambil oleh sekolah. Selanjutnya Bu Mustika. Nah, ini adalah struktur kurikulum. Jadi nanti setiap muatan pelajaran kecuali muatan lokal akan diambil sekian persennya untuk membuat proyek. Teknisnya bagaimana? Jadi nanti Juli, Agustus sampai awal September materi pelajaran selesai. Nanti di akhir September anak-anak fokus untuk membuat proyek yang nanti akan digelar karyakan di akhir bulan Desember. Di akhir bulan Desember. Begitu. Nanti kami caosi buku sakunya ya Bunda. Selanjutnya Bu Mustika. Nah, prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi tidak dipaksa anak itu harus kuasai ini saat ini. Mereka punya waktu 2 tahun atau 1 fase di kelas 1 dan 2 untuk bisa betul-betul memahami, mencapai CP yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Jadi nggak hanya belajar dari teori, tetapi nanti bisa praktik dilanjutkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi kapasitas untuk menjadi pembelajar panjang hayat sudah ya. Kemudian perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Jadi tidak hanya hal-hal tertentu, tapi segala hal terkait dengan lingkungan, terkait dengan diri sendiri, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, anak-anak tidak diberikan pembelajaran yang membayangkan sesuatu, tetapi mereka dihadapkan pada sesuatu yang nyata, real yang ada di lingkungan sekolah. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi di 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah mandiri serta berkebinekaan global. Anak-anak disiapkan untuk 10-20 tahun yang akan datang, bukan hanya untuk saat ini. Begitu Ayah Bunda untuk gambaran kurikulum Merdeka yang akan digunakan oleh anak-anak. Sekali lagi kami sampaikan, Ayah Bunda tidak usah risau, tidak usah khawatir tentang kurikulum ini. Jadi nanti kami yang akan mengkondisikan sedemikian rupa sehingga semuanya akan belajar dengan nyaman dan dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti yang sudah memaparkan tentang kurikulum Merdeka ini, nanti pokoknya Bapak Ibu wali murid tenang saja, insya Allah kita akan belajar bersama-sama dengan anak-anak. Selanjutnya ini ada sosialisasi ekstrakurikuler yang ada di SD Muhammadiyah Klejo, nanti akan disampaikan oleh Ibu Mustika Lintang. Ya, monggo Ibu Mustika Lintang, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ini saya akan share screen dulu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oke, sudah muncul ya Ayah Bunda di layar laptop dan HP-nya mungkin? Sudah. Ya, oke. Sudah. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Klejo Yogyakarta. Di ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Klejo ini sangat banyak ya Ayah Bunda. Nah, nanti ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajib ini diikuti oleh siswa kelas 1 sampai 6. Sedangkan ekstra pilihan itu siswa hanya boleh memilih 2 macam ekstra yang sesuai dengan kelas atau sesuai kelas yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk ekstrakurikuler wajibnya, itu ada ekstra HW. Ini sasarannya untuk kelas 3 sampai kelas 6. Yang kedua ada BTAQ, ini dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi untuk BTAQ dan TAFID ini dilaksanakan sesuai jadwal KBM. Jadi nanti di kegiatan belajar mengajar, anak-anak nanti di jadwalnya akan ada BTAQ dan TAFID. Kemudian yang nomor 4, ekstra wajib yang keempat adalah tapak suci. Nah, ini diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 nantinya. Kemudian ada TIK. TIK ini juga sesuai dengan jadwal KBM atau jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Kemudian juga ada bimbingan belajar. Ini nanti jadwalnya menyesuaikan setiap kelasnya atau setiap paralelnya. Ini adalah jadwal wajibnya. Kemudian untuk ekstra pilihan. Ekstra pilihan ini ada banyak. Yang pertama itu ada azan. Azan ini bisa untuk
kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian tahfidz sama dari kelas 1 sampai kelas 5. Qiraah, ada juga tartil, seni lukis, seni tari, menyanyi, pantomim, mendongeng, pidato, dan puisi. Nah, ini sasarannya untuk kelas 1 sampai kelas 5. Untuk harinya dan waktu sudah tertera, ya Bunda, hari Rabu dan ada yang hari Kamis. Kemudian selanjutnya, ekstrakurikuler pilihan, selanjutnya ada angklung. Angklung ini juga sasarannya dari kelas 1 sampai kelas 5. Futsal, juga dari kelas 1 sampai kelas 5. Renang, itu dari kelas 3, jadi besok anak-anak ketika kelas 3 sudah boleh mendaftar ekstra pilihan renang. Jurnalistik dari kelas 3 sampai kelas 5. English Club dari kelas 1 sampai kelas 5. Arabic Club itu juga dari kelas 1 sampai kelas 5, Science Club itu dari kelas 2 sampai kelas 5, Shikenjuku dari kelas 1 sampai kelas 5, dan Biola dari kelas 3 sampai kelas 5. Nah, kemudian ini ada sedikit galeri ekstra yang ada di SD Muhammadiyah Klejo. Nah, ini adalah ekstrakurikuler futsal, HW, dan biola. Nah, biasanya ini untuk HW dan juga futsal, ini anak-anak banyak sekali mengikuti lomba, nggih. Banyak kejuaraan-kejuaraan juga yang diikuti. Kemudian ada Science Club, jurnalistik, dan ini juga ada juga pantomim. Nah, ini nanti untuk pemilihan ekstranya besok akan diberikan edaran, surat edaran untuk memilih ekstra pilihan. Nanti anak-anak hanya maksimal bisa memilih 2 ekstra pilihan. Dan nanti ada beberapa ekstra yang mungkin ada biaya tambahan karena kita ekstranya itu ada beberapa ekstra yang menggunakan guru dari luar Kleco, memanggil guru dari luar Kleco. Jadi ada beberapa ekstra yang ada tambahan biaya juga, seperti itu. Ya, jadi ada banyak sekali ekstra pilihan. Nanti bisa ayah bunda dan juga anak-anak kira-kira ketika kalian di kelas 1 kira-kira ingin mengikuti ekstra apa ya? Jadi ekstra ini juga bisa untuk mengembangkan bakat anak-anak semua, untuk mengembangkan potensi ya dan prestasi juga. Seperti itu. Besok akan diberikan edaran dari sekolah. Begitu. Ya, mungkin itu saja untuk ekstrakurikuler yang bisa saya sampaikan. Monggo bisa saya kembalikan kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Mustika Lintang yang sudah menjelaskan tentang semua ekstra yang insya Allah mulai tahun ini kita bisa aktif kembali ya di Muhammadiyah Klejo. Bunda dan anak-anakku yang soleh-solihah silahkan nanti komunikasi dengan ayah bunda kira-kira nanti mau ekstra apa yang akan diikuti ya. Ada ekstra wajib dan ekstra pilihan tadi. Begitu. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, wali murid kelas 1 beserta ibu guru semuanya. Ini sebetulnya ujung dari acara ini yaitu penutup, cuma kira-kira nanti mau ada acara. Sepertinya ada yang raise hand, Bu Yuni, mungkin akan menanyakan sesuatu. Tetapi mungkin kita kasih kesempatan yang mau tanya dulu. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang harus segera ditanyakan dan segera dijawab gitu ya. Mungkin nanti yang menjawab bisa ibu kepala sekolah atau guru kelas 1. Monggo. Ini ada pertanyaan Bu Guru. Tadi pertanyaannya sebentar. Oh, ini angkat
tangan nih. Angkat tangan siapa ya? Monggo langsung aja. Nuri Rahmadani Lestari. Terus nanti yang kedua Ria Nur Hayati. Nggih, monggo Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nuri, Bunda, Bu, wali murid dari Airlangga. Masih kurang familiar, mohon saya Bu untuk istilah-istilah yang tadi dijelaskan di ekstrakurikuler, JHW dan segalanya itu boleh dijabarkan saja, jangan disingkat karena memang baru pertama kali dengar. Nanti mungkin lebih enak jelaskan mungkin walaupun nanti ketika sudah sampai sekolah mungkin ada pamflet atau leaflet yang kami orang tua terima, tapi mumpung sedang komunikasi dua arah mungkin jelaskan tanpa perlu disingkat ngoten. Oh iya. Oke Bunda, ini yang kira-kira Bunda pingin tahu banget gitu yang saat ini HW sama apa lagi Bun tadi? Karena kan banyak sekali ya. Kemudian ada TIK, itu apa Nje? Oh iya, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau menjelaskan Sinten, guru kelas 1. Dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Bu Yuni. Ya, mungkin saya tadi juga lupa ya untuk menjelaskan kepanjangannya. Jadi untuk ekstra HW itu adalah ekstra Hizbul Waton. Jadi kalau seperti pramuka Bunda, jadi kalau ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah itu adalah ekstranya Hizbul Waton. Kalau di sekolah negeri mungkin lebih familiar dengan pramuka. Nah kalau di Muhammadiyah ini Hizbul Waton. Nah, itu sasarannya itu di kelas 3 sampai kelas 6. Jadi untuk kelas 1 belum ada ekstra Hizbul Waton. Kemudian untuk TIK ini adalah teknologi informasi komunikasi. Jadi nanti TIK itu seperti komputer, pengenalan komputer terhadap anak-anak juga. Nah, ini masuk ke ekstra wajib. Nanti sasarannya dari kelas 1 sampai kelas 5, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Eti atau teman-teman yang lain? Baik, Bu Mustika. Bunda, untuk TIK itu nanti pesertanya adalah seluruh siswa di SD Muhammadiyah Kleco, dilaksanakan include dalam pembelajaran reguler atau dilaksanakan di pagi hari, menyesuaikan dengan jadwal kelas masing-masing. Misalnya, kelas 1 itu hari Rabu, berarti jam pertama mungkin kelas 1 amanah, jam kedua kelas tablik dan seterusnya. Jadi TIK, teknologi informasi dan komputer. Jadi pembelajaran komputer dasar untuk anak-anak. Kemudian nanti berlanjut pada kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Begitu Bunda J. Bunda tadi siapa Nuri Rahmadani Lestari, semoga dapat mewakili jawaban. Sampun matur nuwun. Oke. Terima kasih. Ini ada 2 lagi, tapi mohon maaf nanti singkat aja. Ya Nur Hayati. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ria Nur Hayati, wali orang tua dari Ahsan, kelas amanah. Mohon maaf, saya cuma tanya sedikit aja. Memastikan bahwa kurikulum Merdeka ini masih pakai tematik nggak ya, Bu? Saya agak deg-degan dengan tematik, Bu. Ya, segitu aja. Baik, Bunda. Terima kasih. Ya, baik. Untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada tema sampaikan. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu nanti semua pembelajaran dilakukan secara sendiri, ada bahasa Indonesia sendiri, ada matematika sendiri, ada seni sendiri. Jadi tidak digabungkan dalam tema seperti yang dulu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Soalnya saya merasa belum bisa dengan tematik. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Pak B, monggo Pak B. Monggo waktunya kami. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bayu, orang tua dari Afkar dari kelas Fatonah.
Mohon maaf ada 2 pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, nyun sewu, apakah pembagian kelasnya berdasarkan intake atau kemampuan dasar pada saat anak masuk, supaya kita, mohon maaf, bukan nanti kita di posisi mana gitu, supaya kita paham untuk nanti ke depan kita harus seperti apa terhadap anak kita dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengenai penjemputan anak, mohon maaf ini kan anak-anak masih kelas 1. Barangkali nanti ada keterlambatan atau ada masalah dalam kepulangan pada saat KBM, apakah nanti ada sistem mekanisme yang seperti apa, Bu? Kalau karena anak saya kan biasa full day gitu kemarin, apakah nanti bisa ditunggu sampai jam berapa atau ada toleransi bagaimana? Mekaten, Bu, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak B. Monggo. Guru kelas 1 atau Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih standby juga boleh untuk menjawabnya. Atau seandainya, saya coba ya Bu Yuni. Ya, kalau seandainya ini belum ada jawabannya, nanti bisa menyusul, misalnya seperti itu Pak B. Ya, baik. Ya, saya coba jawab pertanyaan Pak B. Nanti kalau misalkan ini belum menjawab, kita komunikasi. Insya Allah Fatona nanti wali kelasnya saya. Untuk yang pertama, pembagian siswa ini, jadi kemarin ketika diadakan tes penjajakan itu sebetulnya tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan pembagian kelas. Jadi pembagian kelas itu diambil rata. Misalkan laki-laki kota itu jumlahnya 20 berarti dibagi 4, masing-masing 5. Kemudian putri domisili kota itu dibagi rata. Kemudian luar kota, Sleman, Bantul, itu nanti juga dibagi rata dalam 4 kelas. Kemudian hasil tes penjajakan juga dibuat rata supaya kelas itu tidak homogen tapi heterogen. Jadi nanti setiap kelas itu memiliki anak yang sudah berkemampuan cepat, ada yang sedang, dan ada yang masih perlu dibimbing. Supaya apa? Supaya pembelajarannya hidup. Jadi mboten usah khawatir tentang nanti bagaimana anak saya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kami setiap akhir bulan akan mengadakan pertemuan antara guru kelas 1 paralel atau sekurang-kurangnya 1 bulan, tapi biasanya kami melakukan 2 minggu 1 kali. Kami akan sharing apakah anak kami mengalami kendala dan lain sebagainya. Nanti apabila ditemukan ada anak-anak yang memang perlu bimbingan dan lain sebagainya, sekolah menyediakan yang namanya bimbingan belajar atau bimbel. Ini kelas 1 fokusnya pada calistung anak-anak. Jadi mboten usah khawatir nggih Ayah kalau nanti misalkan ditemukan ada anak yang masih perlu bimbingan dan lain sebagainya. Akan atur sedemikian nanti di akhir kelas 1 bisa goal naik kelas 2 semua dengan kemampuan yang baik begitu. Kemudian pertanyaan kedua tentang jam penjemputan. Sejauh ini kami tidak membatasi sampai jam berapa anak-anak dijemput, kecuali apabila kami akan ada agenda keluar sekolah. Misalnya ada workshop yang dilaksanakan oleh PDM atau dinas atau dari mana saja yang dari luar, nanti tetap kami akan komunikasikan dengan guru piket, dengan satpam, dengan teman paralel, supaya anak tersebut yang dijemput terlambat itu bisa dikondisikan terlebih dahulu. Mekanismenya bagaimana? Jadi anak-anak tetap untuk berada di ruang kelas bersama dengan Bapak Ibu guru di kelas, jadi aman insya Allah, tidak dibiarkan untuk berada di luar dan sebagainya. Yang penting adalah komunikasi. Jadi nanti apabila ayah atau bunda kebetulan ada kegiatan yang bersamaan dengan jam penjemputan anak-anak, kemudian ada kemunduran waktu jam jemput, silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas. Insya Allah nanti bisa kami kondisikan. Kemudian saya tadi membaca di chat room ya Bu Yuni, ada pertanyaan tentang jam kepulangan dan jam masuk sekolah. Jadwal pembelajaran akan kami sampaikan nanti setelah selesai kegiatan PLS. Jadi pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 13 sampai 15 Juli. Kegiatannya adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nanti agendanya seperti apa, jadwalnya bagaimana akan kami sampaikan hari Selasa.
Kemudian untuk pembelajaran regulernya yang dimulai tanggal 18, kami akan informasikan jadwalnya di tanggal 17. Supaya apa? Supaya tidak bertumpuk informasi sehingga ayah bunda di grup biasanya tertumpuk ya, jadi tidak oleh semuanya. Begitu. Jam berangkat anak-anak di SD Muhammadiyah Kleco adalah 6.45 menit. Pukul 6.45 menit. Diawali dengan berdoa bersama, tadarus pagi, kemudian sholat duha, baru pembelajaran reguler. Kemudian jam kepulangan nanti karena ini masih kondisi pandemi, nanti kami akan menyesuaikan dengan kebijakan dari dinas, nanti akan kami komunikasikan ketika menyusun jadwal. Jadwal draftnya sudah jadi, tetapi kami masih perlu untuk memastikan ACC-nya anak-anak kelas 1 akan pulang pukul berapa. Kemarin di tahun ajaran yang lalu itu anak-anak sudah masuk 100%, pulangnya pukul 10.30. Untuk tahun ini nanti ditunggu nggih, nanti akan segera kami informasikan di tanggal 16 atau 17 Juli. Begitu, Bapak, monggo nanti kalau ada yang masih belum bisa dipahami, nanti ketika sudah terbentuk grup atau bisa japri kepada kami, guru kelas 1. Terima kasih. J matur nuwun, Bu. Terima kasih Bu Betty yang sudah menjelaskan semuanya tadi. Semoga dapat membuat wali murid semuanya lebih paham dan lebih tenang seperti itu. Oke, baik. Ini acara pungkasan, acara terakhir yaitu doa penutup nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Lita. Monggo Ibu Lita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Baik Ayah dan Bunda, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kami dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu, Engkau limpahkan kepada kami sore ini dengan penuh kesyukuran dan bahagia. Kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, dengan kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Bukanlah rasa kekeluargaan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, bimbinglah kami dalam mendampingi putra-putri kami, anak-anak didik kami, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang selamat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dan kesalahan kami. Amin. Kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pada sore hari ini untuk kegiatan acara pertemuan di Zoom ini kelas 1 titik Amanah Tabi dan Fatona alhamdulillah sudah selesai. Semoga kegiatan Zoom pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu wali murid semuanya dan bisa sebagai acuan ketika besok anak-anak masuk sekolah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru SD Muhammadiyah Kleco yang tercinta, kita tutup saja untuk acara Zoom kali ini. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang
tidak berkenan di hati dan dalam membawakan acara Zoom pada sore hari ini belum sempurna, nggih. Terima kasih. Kita doa penutup majelis. Dilanjutkan yang terakhir adalah hamdalah bersama-sama. Mari Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tutup dengan melafazkan doa kifarat masjid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, nggih. Gimana Bu Mustika? Mengingatkan kembali untuk presensi. Monggo Ayah Bunda untuk presensi, yang belum presensi bisa untuk segera presensi. Linknya ada di chat, nggih. Sudah di-share tadi di chat. Terima kasih. Sudah mengingatkan. Terima kasih Bu Linda sudah mengingatkan. Silakan nanti Ayah Bunda segera setelah ini langsung nanti untuk presensi di chatnya yang di grup tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami guru-guru SD Muhammadiyah Klejo beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Klejo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedoyo nggih Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Bunda K, nanti pertanyaannya kami sampaikan jawabannya ketika PLS, nggih, Bunda. Tadi ada pertanyaan yang terlewat tentang alat-alat sekolah dan kebutuhan lainnya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi, udah jam. Thank you.